Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, setelah kejadian di Mabes Polri, kami mendapat kabar terbaru bahwa ada penggerebekan di Bandung Barat. Seperti apa kejadiannya di sana? Ada Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Hendra Kurniawan. Pak Hendra, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, jam berapa tadi penggerebekan di area tugas Anda itu? Jadi begini, perlu kami jelaskan bahwa kami dari Polresta Bandung pada prinsipnya hanya membantu proses dari Densus 88 untuk melakukan kegiatan penggeledahan. Penggeledahan rumah yang kebetulan lokasinya ada di wilayah kami. Jadi berdasarkan informasi dari tim Densus, tadi pagi sekitar jam 12-an telah diamankan seseorang yang ternyata tinggal di sini, di Kabupaten Bandung ini. Sehingga dari Densus ke sini untuk mencari alat bukti dan barang bukti yang menunjang ataupun perbuatan yang dilakukan yang ditangkap di Jakarta tersebut. Demikian. Jadi ini bukan kaitan dengan Mabes Polri karena lebih dulu pukul 12 siang tadi. Kaitan dengan mana? Condet atau Bekasi? Saya kurang paham, jadi saya tegaskan, kami membantu proses penggeledahannya saja. Untuk teknisnya sepenuhnya ditangani oleh Densus untuk proses penyidikan maupun penyelidikannya. Baik. Ada terduga teroris yang ditangkap atau ada barang bukti yang disita dari rumah tersebut? Ya, dari rumah kami infokan ada beberapa barang bukti yang diamankan, antara lain busur, anak panah, kemudian senjata tajam sejenis samurai, kemudian juga ada atribut-atribut, serta ada juga ketapel dan gotri itu, biji gotri itu, seperti itu. Oke. Sebelum ada permintaan dari Densus untuk melakukan penggerebekan ini, sebelumnya Polresta Bandung mendeteksi nggak ada kegiatan tersebut di sana, Pak Hendra? Tentu saja kami juga selalu berkoordinasi dan berkomunikasi untuk memantau kondusivitas wilayah Kabupaten Bandung. Memang ini sudah ada dalam pantauan kami juga, demikian. Oke, jadi sebelum ini pun sudah ada pantauan tapi belum melakukan tindakan, Pak Hendra? Ya, betul, karena yang lebih datanya lengkap itu ada di Densus. Kami memantau secara fisik gitu. Kalau secara detail data-data dokumen, saya pikir Densus lebih lengkap datanya, demikian. Di kawasan tersebut selama ini ada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi pemantauan oleh pihak kepolisian? Jadi kami infokan bahwa yang bersangkutan ini baru mengontrak di perumahan ini hanya sekitar 6 bulan yang lalu. Demikian. Oke, jadi orang baru berada di daerah sana, Pak Hendra ya? Ya, betul. Baik. Kapolresta Bandung, Kombes Polisi Hendra Kurniawan, terima kasih sudah bergabung di Breaking News. Terima kasih, Mas. Ya, kita akan cek kembali bagaimana persiapan konferensi pers di Mabes Polri yang tadi sudah siap-siap. Kita akan lihat visualnya di sana. Ya, tadi kalau kita lihat ada podium, sekarang diganti dengan meja, sehingga ada kemungkinan akan ada beberapa orang yang hadir untuk menyampaikan penjelasan pada malam hari ini. Karena tadi sebelum ini hanya satu podium untuk satu orang saja, dan ini ada beberapa kursi. Ada reporter kami Gaby di sana, apakah masih bisa dihubungi? Ya, terputus tadi Gaby, kita akan lihat saja gambar. Ya, Gaby, bagaimana persiapannya? Ini ada perubahan perubahan situasi di sana yang tadinya podium sekarang menjadi meja. Apakah akan ada beberapa orang yang ingin menyampaikan penjelasan, Gaby? Ya, lagi memang saat ini terjadi perubahan gitu. Tadi yang tadinya disiapkan podium, saat ini disiapkan meja dengan beberapa kursi, dan kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut siapa saja yang nanti akan berdiri di depan untuk memberikan statement begitu. Namun informasinya masih sama, nantinya akan Pak Kapolri sendiri yang nanti akan menyampaikan begitu dalam konferensi pers yang nanti akan digelar pada malam hari ini. Oke, maaf, Gaby tadi suara Gaby terdengar pelan. Selain Kapolri, siapa kira-kira yang akan hadir di konferensi pers ini?
Untuk nantinya yang akan mendampingi Kapolri dalam konferensi pers ini kami belum mendapatkan informasi di situ. Kami masih terus mencari tahu karena memang saat ini tim dari kepolisian masih sibuk begitu dalam menyiapkan tempat untuk konferensi pers Latif. Ya, kita nanti akan usahakan kembali dengan Gaby yang berada di lobi Bareskrim Polri untuk mendengarkan penjelasan resmi dari pihak kepolisian tentang apa yang terjadi pada sore hari tadi. Ya, dan pemirsa, kita lihat kembali situasi pada sore hari tadi. Terjadi penyerangan di Mabes Polri. Sore tadi pukul 16.30 ada penyerangan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang datang ke Mabes Polri, dan ternyata menurut anggota kepolisian di sana pelaku membawa senjata api sehingga kemudian dilumpuhkan dengan tembakan dan menewaskan si pelaku yang masih berusia 25 tahun. Seorang perempuan muda berusia 25 tahun beralamat di Ciracas, Jakarta Timur. Sementara seorang lagi ditangkap dan saat ini masih diinterogasi oleh pihak kepolisian. Ini adalah terduga pelaku dan fotonya diambil dari potongan CCTV yang berada di Mabes Polri. Pelaku masuk ke area Mabes Polri dan tanpa penjagaan, tadi seperti disampaikan oleh Deputi 7 BIN Wawan Purwanto, karena Mabes Polri merupakan area pelayanan publik, maka siapapun yang berurusan dengan pihak kepolisian boleh masuk ke sana. Korban tewas sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur. Tadi berangkat atau meninggalkan Mabes Polri dan sudah tiba di Rumah Sakit Polri untuk dilakukan identifikasi. Ya, kita akan lihat dulu bagaimana penggerebekan di Bandung Barat tadi. Tadi kami sudah memiliki gambar di Bandung Barat dan ada beritanya tadi. Ya, ini dia suasana di Bandung Barat tadi, penggerebekan pada siang hari. Bukan setelah adanya penembakan atau penyerangan di Mabes Polri. Detasmen khusus 88 anti teror Polri menggerebek kediaman teroris di perumahan Sanggar Indah Banjaran, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Detasmen khusus 88 anti teror bersama Polresta Bandung dan juga Inafis menggerebek satu rumah di perumahan Sanggar Indah Banjaran. Petugas memeriksa rumah tersangka dan petugas sudah memasang garis polisi di sekitar rumah terduga tersangka teroris. Ini ada penjagaan di Mabes Polri setelah jenazah terduga teroris yang menyerang Mabes Polri tiba di Mabes Polri. Ini kita lihat ada beberapa warga, orang tua dari korban. Sepasang suami istri yang datang ke sana dibawa kepolisian untuk permintaan anti mortem, pemeriksaan untuk menguatkan identitas dari tersangka. Walaupun tadi pihak kepolisian sudah menemukan kartu identitas dari tersangka berinisial ZA berusia 25 tahun, kelahiran tahun 95, seorang perempuan milenial. Ya, ini adalah gambar live langsung yang kami dapatkan dari Mabes Polri. Di sana ada Rio Manik yang terus memantau perkembangan situasi di Mabes Polri. Ya, masih diperiksa oleh pihak kepolisian kedua orang tua ini. Gesel dikit gesel, nah pintar. Kan mulai deh.
Ya, ini adalah pemeriksaan pendataan sementara kepada sepasang suami istri yang baru saja tiba di Rumah Sakit Polri yang terkait dengan jenazah yang berada di sana. Jenazah yang melakukan penyerangan ke Mabes Polri pada sore hari tadi. Nyata ceweknya. Kemana? Tuh, udah rebah, udah rebah. Ini adalah terduga pelaku berinisial Zeta, seorang perempuan berusia 25 tahun, anak bungsu dari 3 bersaudara yang tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Tadi kita lihat orang tua, kalau berdasarkan data tersebut, maka di alamat tersebut ada orang tua dari terduga pelaku yang berusia 68 tahun dan istrinya berusia 67 tahun. Kedatangan pasangan suami istri ini untuk mendapatkan data pembanding dan mengenali siapa terduga yang tadi sore meninggal dunia ditembak di halaman Mabes Polri, tidak jauh dari ruang kerja Kapolri. Jika kita lihat data yang tersebar pada sore hari tadi dari kartu identitas yang dimiliki oleh korban terduga penembakan, maka perempuan berusia 25 tahun ini merupakan anak bungsu, anak ketiga dari 3 bersaudara yang tinggal di kawasan Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Ya. Ini adalah rumah tinggal di Ciracas, Jakarta Timur yang saat ini sudah didatangi oleh anggota kepolisian dan dipasangi garis polisi. Rio Manik, reporter kami sudah berada di kawasan Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Rio, bagaimana suasana di sana, Rio? Ya, suasana di lokasi tempat rumah di mana terduga teroris tinggal di Jalan Kelapa II tadi, Jalan Takwa 3 sudah dipasangi garis polisi. Dan pihak kepolisian sudah berjaga-jaga di lokasi ini dengan penjagaan yang cukup ketat. Seperti itu. Di belakang Anda banyak sekali petugas keamanan. Apakah mereka mencari data, dokumen, atau hanya melakukan penjagaan keamanan saja? Ya, persisnya mereka ini mencari data-data dari pelaku terduga teroris dan memintai keterangan dari warga sekitar mengenai keseharian dari pelaku yang berinisial J. Ya, jam berapa tadi para petugas kepolisian datang ke sana dan langsung memasang garis polisi? Sekitar pukul 6:30. Artinya beberapa saat setelah terjadi penembakan dan identitas diketahui ya, Rio ya? Ya, betul sekali. Oke. Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana tempat tinggal di sana? Apakah ini merupakan komplek permukiman yang berkekerabatan tinggi atau padat atau seperti apa, Rio? Ya, lokasi di rumah tempat pelaku tinggal sepertinya di sini kompleknya padat penduduk seperti itu. Dan
keluarga ini si J itu dia itu berlima bersaudara dan dia anak paling bungsu. Dan keseharian J menurut tetangga di sebelah rumah pelaku, J kesehariannya tertutup. Begitu, Mas. Oke, tadi orang tua dari korban yang merupakan terduga penyerangan ini sudah berada di rumah sakit Polri. Anda sempat berbincang tadi di sana atau bagaimana, Rio? Saya tidak sempat bertemu dengan kedua orang tua dari Ya. pelaku. Adakah yang lain yang diperiksa selain orang tua? Karena tadi Anda sebutkan mereka 5 bersaudara. Ya ada. Siapa yang lain yang diperiksa oleh kepolisian? Saudara-saudara dan tetangga di sekitar rumah tinggal pelaku. Oke. Ya, ini adalah orang tua terduga tadi yang sudah tiba di rumah sakit Polri. Ya, Rio, apakah ada konfirmasi atau penjelasan dari tetangga seperti apa Tadi situasi? saya sempat menanyai pihak tetangga di sebelah rumah pelaku bahwa pelaku keseharian memang dia jarang keluar, tertutup seperti itu, aktif, dan dia biasa tidak pernah keluar, dan namun ke kakak beradiknya selalu bersosialisasi dengan tetangga. Oke, jadi merupakan anak yang baik. Statusnya pelajar atau mahasiswa? Kalau menurut tetangga dia itu mahasiswa, tapi tetangganya belum tahu dia kuliah di mana. Jadi kesehariannya dikenal baik oleh tetangga dan saat ini masih berstatus mahasiswa. Oke, Rio, bisa digambarkan kepada kami suasana penjagaan di sana saat ini? Ya, suasana penjagaan di sini saat ini seperti yang terlihat di layar kaca bahwa pihak kepolisian sudah meminta keterangan dari rumah yang diduga tempat tinggal pelaku. Dan sudah dipasangi garis polisi, dan kurang lebih ada puluhan petugas kepolisian yang berada di lokasi rumah tinggal pelaku begitu. Ada dokumen atau barang bukti yang diambil dari rumah tersebut? Saya belum melihat bahwa ada dokumen-dokumen yang diambil oleh pihak kepolisian. Saat ini pihak kepolisian masih memintai keterangan dari keluarga pelaku, seperti yang terlihat di dalam layar kita begitu. Kalau tadi Rio bilang ia merupakan anak yang baik meskipun jarang bersosialisasi, apakah kemudian kabar tewasnya si pelaku ini dan datangnya Densus ke lokasi tersebut mengagetkan tetangga? Ya, betul sekali. Tetangga di sekitar rumah terduga pelaku sangat kaget bahwa rumah ini didatangi oleh pihak Densus dan kepolisian, dan mereka tidak yakin bahwa dia itu adalah pelaku dari penyerangan di Mabes Polri seperti itu. Ya, kalau dari kamera Anda ini masih banyak orang di dalam. Apakah masih boleh dimasuki atau ini adalah penghuni rumah yang sedang diperiksa? Yang terlihat di kamera ialah itu, saya juga nggak tahu itu pihak keluarga atau tetangga atau apa ya. Ini sedang diperiksa oleh pihak kepolisian. Oke. Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari para anggota kepolisian di sana untuk mengetahui. Belum ada. Oke, baik. Rio, nanti kami akan kembali ke Anda untuk mengetahui kejadian di rumah Kelapa II Wetan Ciracas maupun di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Kita kembali ke Mabes Polri dulu. Kita akan melihat persiapan seperti apa di Mabes Polri yang sudah tertunda 1 jam lebih dari rencana awal untuk melaksanakan konferensi pers. Ya, selalu ada kesibukan seperti seolah-olah sudah mau mulai, tapi kemudian mundur kembali. Tadi bahkan awalnya hanya ada podium, lalu kemudian podium diangkat dan berganti dengan meja sehingga ada 3 atau 4 kursi. Jadi kemungkinan Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan didampingi oleh beberapa petinggi kepolisian untuk menyampaikan penjelasan resmi apa yang terjadi pada sore hari tadi. Kita kembali ke Gaby Natasa yang masih berada di sana. Gaby, belum mulai juga?
Ya, Latif, tampaknya hingga saat ini memang konferensi pers belum dimulai. Dan saat ini kami masih terus menunggu kedatangan dari Kapolri dan juga tadi kami mendapatkan informasi nantinya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan didampingi oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Raden Argo Yuwono begitu. Latif. Dari pengamatan Anda di sana, kira-kira apa sih yang membuat ini tertunda-tunda terus, diulur-ulur terus? Kami belum bisa mengkonfirmasi kenapa konferensi pers ini belum juga digelar begitu Latif, karena memang kalau untuk melihat kesiapan di sini sudah siap begitu baik dengan meja, kursi ataupun audio begitu. Jadi kami masih tinggal menunggu kedatangan dari Kapolri saja begitu Latif. Tidak ada pejabat Humas Polri yang berusaha mendekati wartawan untuk memberikan bocoran penjelasan kejadian tadi sore? Oh, belum ada Latif kalau terkait hal itu, karena memang hingga saat ini para pejabat dari Polri sendiri masih berkoordinasi dan menunggu kedatangan dari Kapolri begitu Latif. Sehingga kami awak media belum mendapatkan informasi apapun terkait peristiwa yang terjadi pada sore hari tadi. Ini ada papan nama yang baru ditaruh di meja. Bisa Gaby lihat siapa aja nama-nama di sana yang akan bicara? Ya, untuk papan nama yang baru saja dipasang begitu ada Kabar Eskrim, kemudian ada Kapolri di tengah dan juga di sebelahnya ada Kadif Humas begitu. Jadi ada 3 orang yang akan berbicara pada malam hari ini. Ya, betul Latif. Dan sejauh ini sudah ada tanda-tanda akan keluar? Sejauh ini belum Latif, karena memang masih menunggu dan pimpinan juga di depan masih dilihat masih terus berkoordinasi begitu. Dan sehingga kami memang belum bisa memastikan kapan pastinya konferensi pers ini akan dimulai. Ya, tadi ada selain Gaby di sana yang berada di bagian dalam. Apakah Danes ada bersama Anda atau masih berada di luar gedung Bareskrim? Danes saat ini sedang bersama saya begitu Latif di dalam, namun kami saya diminta untuk keluar karena memang ada sedikit tidak memiliki saya lupa membawa ID begitu Latif. Oke. Terkait dengan pemeriksaan atau interogasi terhadap salah satu tersangka lain, ada kabar yang bisa diupdate dari sana? Ya, terkait satu tersangka lain ataupun terduga teroris lainnya yang memang tadi pada sore tadi kabarnya masih berada di sekitaran komplek, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah sudah berhasil ditangkap atau bagaimana Latif, karena memang hingga saat ini belum ada informasi terkait hal tersebut begitu Latif. Oke. Jadi tidak satupun pejabat kepolisian yang bisa diajak bicara tentang kejadian tadi sore? Betul Latif. Semuanya menunggu penjelasan resmi dari Kapolri, Kabar Eskrim, dan Kadif Humas yang tampaknya sudah akan dimulai. Adakah tanda-tanda? Kalau kami melihat dari sini biasa-biasa saja. Mungkin di sana ada situasi-situasi tertentu yang bisa disampaikan? Mohon maaf Latif. Ada situasi-situasi tertentu yang menunjukkan ketegangan atau seperti apa di sana, Gaby? Untuk situasi tertentu yang menunjukkan ketegangan dari pandangan mata kami memang hanya ada terkait pengamanan begitu, di mana pengamanan memang semakin ketat, semakin banyak pula petugas yang membawa senapan dan juga mengenakan pelindung kepala dan rompi anti peluru begitu Latif di sekitaran kompleks. Dan menurut pengalaman Gaby selama ini, konferensi pers di sana, jika ada Kapolri tidak akan sebanyak itu pengamanannya dan tidak selengkap itu senjatanya ya? Ya betul Latif, melihat dari pengalaman selama ini ya, meliput untuk konferensi pers yang dihadiri oleh Kapolri tidak seketat ini begitu Latif untuk pengamanannya. Namun dikarenakan memang peristiwa yang terjadi tadi sore, pengamanan semakin ditingkatkan begitu. Oke, Gaby standby terus, kita akan tunggu jalannya konferensi pers nanti. Sementara kita ke Jakarta Timur dulu, ke Kelapa II Wetan Ciracas. Ada Rio Manik di sana yang masih memantau rumah terduga pelaku penyerangan Mabes Polri pada sore hari tadi. Kita akan lihat gambarnya. Tadi sudah sempat kami tunjukkan kepada Anda.
Ini adalah suasana terkini yang sudah dipasangi garis polisi. Rio, Iya Latif. bisa ada konfirmasi siapa yang keluar masuk dari rumah ini? Apakah tetangga Yang atau? Iya, yang keluar masuk tadi yang terlihat di layar kaca kita, saya belum bisa memastikan itu atau tetangga atau keluarga dari pelaku, begitu Latif. Oke, tadi di awal-awal di bagian rumah ini banyak sekali anggota kepolisian. Mereka sudah menyingkir, apakah karena menyingkir karena Rio mau liputan langsung atau bagaimana? Atau memang sudah tidak ada di sana? Bukan, mereka sampai saat ini masih berada di samping kiri kanan saya Latif. Masih banyak berjaga-jaga di samping kiri kanan saya, begitu Latif. Ya, penjagaan ini, keamanan ini dari kepolisian biasa atau Anda lihat ada dari Densus? Iya, ada dari Densus, dari Polres Metro Jakarta Timur, dan dari Polsek Ciracas, begitu. Tidak ada dari Jihandak? Oh tidak, saya belum melihat adanya jihandak di lokasi rumah terduga pelaku. Ini di bagian dalam, tadi sempat dilihat di dalam. Mereka ini hanya keluarga saja atau mereka sedang diperiksa oleh anggota kepolisian? Ya, pihak keluarga dan tetangga sepertinya sedang diperiksa oleh pihak kepolisian, sedang diwawancara oleh pihak kepolisian mengenai keseharian di keluarga mereka, seperti itu. Ya, Rio? Ya. Oke, kalau ini apa Rio yang sedang ramai ini? Apakah ini hanya para anggota kepolisian berkerumun saja atau ada melakukan pemeriksaan? Ya, itu yang terlihat di depan kamera kita itu, ya saya tidak tahu itu keluarga atau tetangga, namun di sebelah di depan orang yang menggunakan topi putih itu pihak kepolisian sedang menginterogasi orang yang memakai topi putih, seperti itu. Apakah selain orang tua yang sudah berada di rumah sakit Polri tadi, ada anggota keluarga lain yang sudah berangkat ke sana untuk pemeriksaan? Oh, belum. Baru pihak keluarga dari pihak orang tua yang sudah berada di RS Polri. Seperti itu, Latif. Yang tinggal di rumah ini siapa saja? Bapak, ibu, dan si ZA atau ada yang lain? Menurut tetangga pelaku bahwa yang tinggal di rumah ini ada sekitar orang tua, ibu dan ayah, dan saudara dari J yang belum menikah. Ya. Ada 2 orang, seperti itu. Oke, jadi ada tiga orang lain selain orang tua yang tinggal bersama orang tuanya di sini. Betul, Latif. Saat kejadian tadi sore, apakah mereka ada di rumah atau bagaimana, Rio? Ya, saat kejadian tadi sore mereka memang ada di rumah. Mereka ada di rumah dan pihak kepolisian datang ke rumah pelaku dan menjemput kedua orang tua pelaku untuk dibawa ke RS Polri, seperti itu, Latif. Jadi keluarga ini tahu anggota keluarga mereka tertembak di Mabes Polri dari polisi yang menjemput atau mereka sudah tahu sebelumnya? Keluarga ini tahu dari polisi yang menjemput ke rumah pelaku, begitu. Kalau kita lihat tadi visual di Mabes di Rumah Sakit Polri, terlihat sudah sepuh ya usianya Rio ya, para orang betul, tua itu. Ya, ini suasana di Rumah Sakit Polri. Pihak anggota kepolisian masih memeriksa identitas orang tua dari terduga pelaku. Ini dia, berusia 68 tahun dan 67 tahun berdasarkan data yang kita dapatkan dari rumah di Ciracas, Kelapa II Wetan, Ciracas. Ya, dan pemirsa, Rio, kita akan kembali ke Anda nanti karena kita masih menunggu penjelasan resmi konferensi pers dari Kapolri yang belum dimulai juga, dan sementara kita istirahat dulu, tetap di Breaking News.
Hmm?